Kebanyakan klien datang konsultasi ketika masalahnya sudah sangat parah. Bener nggak ya? Ini pendapat saya pribadi, tidak mencerminkan pendapat organisasi psikologi atau psikolog lain. Oke? Kalau menurut pendapat saya, selama saya praktek ini sudah jalan 8 tahun, ada banyak benarnya pendapat tersebut. Karena saya melihat klien-klien saya itu baru datang konsul ketika masalahnya itu sudah meledak, sudah membuat masalah di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, di pernikahan, dan di berbagai macam aspek kehidupannya. Dan selalu kalau ditanya, kenapa baru sekarang? Mereka tidak terpikir untuk konsultasi ke psikologi kalau masih awal-awal masalahnya. Dan ini pernah saya diskusikan juga dengan sejawat saya dan juga bahkan dengan dokter gigi bahkan waktu itu. Mereka juga merasakan hal yang sama, para dokter dan dokter gigi. Dokter gigi aja menyarankan setahun itu paling enggak 2 kali periksa gigi gitu kan ya, supaya kesehatan giginya itu terjaga. Tapi mereka itu kebanyakan datang kalau giginya sudah pada hancur, katanya begitu. Dan dokter juga bilang seperti itu. Tidak akan datang ke dokter kalau belum tersiksa banget kayak gitu. Padahal harusnya kan cek rutin medical check apa tuh bagaimana. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan dan mereka juga merasakan hal yang sama. Begitu juga dengan saya sebagai seorang psikolog, saya melihat kasusnya sudah sangat parah, tapi mereka maunya instan untuk penyelesaian masalahnya. Ini harus gimana? Harus apa? Berarti aku bisa nggak sembuh dalam waktu 1 minggu misalkan. Padahal kasusnya sudah sangat parah. Kalau kasus-kasus yang mungkin cenderungnya ringan gitu ya, kasus kehidupan sehari-hari misalnya, mungkin bisa yang belum parah. Tapi kalau kasusnya sudah merembat kemana-mana, sudah menyalur kemana-mana, sudah berpengaruh ke kehidupan aspek-aspek lainnya, ya susah gitu loh. Apalagi kalau sudah masuknya ke aspek mental, psikologis atau kejiwaan dirinya. Sudah mungkin kena depresif, kena anxiety, MADD, atau mungkin bahkan ada yang sampai delusional, ada yang halusinasi, ada yang skizo, bahkan ada yang bipolar. Ya nggak bisa dong sembuh dalam 1 minggu, dalam waktu singkat. Dan mereka datangnya selalu pas kasusnya sudah parah gitu loh. Padahal ini yang kita sarankan sebetulnya ya, sebagai seorang psikolog juga, sebaiknya kita itu punya psikolog pribadi kita masing-masing kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan memang seringkali kita tidak bisa objektif terhadap diri kita sendiri, sehingga kita butuh orang lain yang objektif, yaitu psikolog, karena psikolog telah disumpah untuk selalu objektif. Kalau nggak cocok dengan psikolog satu, ya pindah. Saya dulu pernah lihat salah satu videonya Mas Panji Pragiwaksono, seorang stand up comedian yang saya sukai. Saya bukan fans mas, tapi saya suka karena dia nggak suka dipanggil, dibilang kalau dia punya fans gitu. Dia bilang gini, setiap orang itu kayaknya butuh psikolog deh. Setiap orang pasti butuh tempat di mana dia harus atau bisa mencurahkan isi hatinya dan mendapatkan solusi, paling nggak minimal didengarkan gitu. Saya setuju dengan itu, sehingga masalahnya itu tidak akan snowballing menjadi masalah yang lebih berat ke depannya. Kalau kamu merasa punya grit, punya resiliensi, punya kekuatan mental yang cukup untuk menyelesaikan masalahmu sendiri, ya nggak apa-apa, oke. Nggak usah ke psikolog. Asalkan kamu yakin, oke, sekarang aku nggak apa-apa. Bukan karena kamu menutupi. Ya. Dan itu yang disarankan sebetulnya sebelum masalahnya semakin snowballing, semakin menggelinding, semakin besar, kita harus mencoba menyelesaikan masalahnya itu di awal. Kalau bisa, ke psikolog itu setiap kali kamu merasa ada masalah. Setiap kali ada masalah yang kamu nggak bisa selesaikan sendiri, kamu juga merasa stuck, keluargamu juga nggak bisa bantu, dan kamu butuh solusi dari orang yang netral. Nah itu. Pasti banyak juga yang berkomentar, ya tapi kan ke psikolog kan mahal, ke psikiater kan begini dan begitu. Ya, kamu bisa memilih-milih. Karena psikolog itu ya, biayanya itu sangat bervariasi.
Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 150. Kalau dicari ada, tapi nggak ada yang gratis. Oke, pasti berbayar. Nah, itu kalian tinggal sesuaikan saja budgetnya dengan psikolog yang kalian butuhkan. Kalau kalian budgetnya memang belum terlalu tinggi, ya jangan cari yang expertise-nya itu sudah 50 tahun misalnya gitu ya. Jangan cari yang mungkin baru 1 tahun 2 tahun bekerja, tapi kan mereka tetap aja expert gitu loh ya. Jadi ya disarankan paling enggak minimal setahun itu paling enggak sekali atau 2 kali konseling selama 1 sesi atau 2 sesi tiap kali ketemu. Paling enggak ada orang yang bisa diajak berbicara, yang bisa memberikan solusi secara netral, itu aja. Sehingga masalahnya nggak semakin besar dan membuat mental kita terganggu, kehidupan sehari-hari kita terganggu, pekerjaan kita terganggu. Oke? Sebaiknya kita juga jangan meremehkan tentang kesehatan mental, karena kedepannya sepertinya kesehatan mental ini akan sangat signifikan berubahnya. Ya. Kalau kalian membutuhkan salah satu screening singkat, kalian bisa membeli series yang ada di sini ya untuk cek kesehatan mental. Kalau hasilnya itu di atas 1,75, kamu baru boleh mencari psikolog atau psikiater untuk konseling, untuk cek kesehatan mental lagi. Tapi kalau masih di bawah itu, harusnya masih aman. Oke? Semoga video ini bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.